Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak-kakak, sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang ini, mari kita berdoa dulu supaya kegiatan kita ke depan bisa lebih lancar dan dipahami oleh kita semuanya. Untuk kali ini saya akan pandu. Mari kita berdoa sembari menundukkan kepala kita. Berdoa dimulai. Ini kalau Bapak nggak mau bicara. Apa kabar kakak-kakak semua? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya. Baik kakak-kakak. Nama benar-benarnya namanya Erlangga, cuma saya ada kerjasamanya dulu baru pakai PJ dulu. Kakak-kakak semuanya, untuk perkenalan kita semuanya, baik saya akan perkenalkan diri. Saya Seskin dulu. Sudah nampak Kak? Jadi kemungkinan kami yang kedua bagus. Bulan 11 kita kalau apa saja yang berkaitan. Minimal ya harganya itu harus berapa nilai. Karena ini Pak, itu kita ke arah. Nampak semua Kak? Presentasinya? Belum nampak. Belum, Pak. Bentar Kak, jaringan nih dari tadi susah kali. Izin Kak untuk dimutkan aja suara yang nggak ngomong. Nampak Kak? Belum kelihatan Kak. Waduh.
Udah Kak ya? Baik, Sudah kakak-kakak. kelihatan. Hari ini kita akan membahas orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Saya akan memperkenalkan diri. Saya Hamdani SPD. Saat ini bekerja di SMK Negeri 2 Blangkejeren. Kebetulan saat ini saya ditugaskan PGP untuk memfasilitasi kakak-kakak dalam kegiatan PKG PJOK dalam 3 bulan ke depan ini. Selanjutnya kita akan perkenalkan, tuliskan nama Bapak Ibu di kolom chat, kemudian sertakan nama satu benda, bisa benda hidup atau benda mati, yang dapat digambarkan dan dijelaskan nantinya. Sebagai contohnya nama Bapak Ibu atau nama kakak, kemudian nama benda yang kakak tuliskan tadi. Silakan buat alasannya di ujungnya nanti. Bisa dipahami kakak-kakak? Halo? Maksudnya Bisa Kak. penulisan nama benda itu Kak, Tulis di kolom chat Kak. Di kolom chat itu silakan kakak buat nama kakak, kemudian nama benda yang kakak sukai ataupun yang ada di sekeliling kakak, kira-kira benda itu ada nggak kaitannya dengan kehidupan kakak. Nah, silakan Kak, nama kemudian nama benda. Caranya Kak buat nama aja, nama, titik, kemudian nama benda. Silakan kakak buat alasannya singkat, nanti baru kita uraikan. Ya, Kak Maulis, ada apa Kak? Silakan Kak. Yang di mana itu, Pak? Di kolom chat. Mungkin salah pencet. Kak, yang di Di mana kolom itu, chat Kak? Kak. Di kolom chat sebelah kanan itu yang paling bawah ada pesan dalam panggilan Kak. Kakak klik Pesan. itu buat ada. Pesan dalam panggilan, bentar ya. Jadi Kak. Oh ya udah. Silakan Kak. Buat nama ke armada baru nama, kemudian bendanya Kak. Apa ya? Aduh. Tanah. Aduh. Meja. Jarum. Baik kakak-kakak, sambil nunggu kakak-kakak yang lain menuliskan di kolom chat, kita akan perkenalkan satu persatu dari kakak-kakak. Ini yang pertama dari Kak Winda. Kak Winda silakan perkenalkan nama, kemudian benda yang kakak pilih tadi, alasannya kenapa kakak pilih benda tersebut. Silakan Kak Winda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Rosita SPD
tempat tugas SD Negeri 2 Percontohan Belang Pejeren. Nah, di sini saya memilih benda air karena menurut saya air itu adalah sumber kehidupan, di mana kita sebagai makhluk hidup sangat membutuhkan air. Apapun kebutuhan kita, pasti kita membutuhkan air. Karena air adalah sesuatu yang nampaknya sepele tapi sangat berharga bagi kita semua. Karena tanpa adanya air maka tidak ada kehidupan di bumi ini. Mungkin itu saja Kak pemaparan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa Kak Winda. Kita beri aplaus untuk Kak Winda semuanya, kakak-kakak. Oke, selanjutnya kita minta perkenalan dari Lapangan dulu Mas Wali. Armada. Silakan Kak Armada, perkenalkan diri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam. Jadi perkenalkan, nama saya Armada, tempat tugas di SD Negeri 6 Trangon. Jadi alasan saya memilih jam, menurut saya jam sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, termasuk terhadap waktu, di mana setiap kegiatan kita semua bisa memiliki atau menentukan waktu kita dalam melakukan apapun. Jadi jam menurut saya sangat bermanfaat bagi kita. Jadi untuk perkenalan ini, kakak-kakak, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Armada. Selanjutnya, silakan Kak. Di sini ada Kak Ami. Silakan Kak Ami, perkenalkan diri Kak. Dari mana, kemudian alasan memilih kita. Halo Kak Ami. Halo Kak Ami, mendengar kami? Oke, kita lanjut. Mungkin Ya. masih ada kejutan. Ya Kak, silakan Kak. Perkenalkan nama dan benda yang Kakak pilih. Nama saya Ami, benda yang saya pilih adalah guru. Kenapa saya milih guru? Karena tanpa guru hidup ini gelap gurita. Guru adalah penerang atau cahaya. Udah itu saja. Oh, luar biasa. Kita beri aplaus juga buat Kak Abi. Selanjutnya kita minta kesediaan dari Kak Jikriansah. Silakan Kak, perkenalkan nama dan alasan memilih benda tersebut. Halo Kak Jikri. Kak Jikriansah. Kak Mukhtar Abadi. Silakan Kak, memperkenalkan nama dan benda yang Kakak pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukhtar Abadi. Saya memilih pohon karena pohon itu bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih Kak Mukhtar. Kakak dari SMA Rikit Guide Kak ya? Ya siap. Dari SMA Negeri 1 Rikit Gaib. Selanjutnya
Kak Maulisman. Kak Maulisman Sambo. Oke, silakan Kak, Kakak Baik. nama dan benda yang Kakak tuliskan. Baik, Kak. Memperkenalkan, nama saya Maulisman Sambo, tempat tugas SD Negeri 1 Putri Betung. Yang saya pilih adalah bendanya jarum. Jarum. Ya Kak. Nah, Alasannya Kak? alasannya jarum itu Kak, mempersatukan sesama manusia. Apabila ada masalah, jarum itulah yang menyatukan. Maksudnya kita lah menyatukan sama manusia yang bermasalah jika ada masalah. Ibaratkan kayak jarum itu kain yang koyak, kita yang jahitnya gitulah Kak. Wah, luar biasa Kak. Oke, mantap Kak. Oke Kak, oke, makasih. Ya, selanjutnya Kak Rani Fitria. Silakan perkenalkan diri Kak. Perkenalkan, nama saya Rani Fitria. Saya dari SMP Negeri 1 Atap Agusen. Saya memilih tanah, alasannya karena tanah adalah salah satu sumber daya yang berperan penting dalam kehidupan yang berkelangsungan hidup. Nah, tanah juga berfungsi sebagai tempat berjangkarnya makhluk hidup dan tanaman. Dah, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Kak Rani. Oke. Kita beri aplaus untuk Kak Rani. Selanjutnya kita minta Mama Reja memilih tongkat. Silakan Kak, jelaskan Kak. Kak Reja. Kak Mama Reja, monitor. Ya, kita lanjut. Kak Robi. Silakan Kak Robi. Ini beli reket nih. Ini kayaknya ngeri penjelasannya. Silakan Kak Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robianto. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Belang Pegayon. Di sini saya memilih reket. Kenapa reket? Karena menurut saya reket itu suatu benda yang dapat mengembalikan kerasnya pukulan shuttlecock. Nah, begitu juga dengan kehidupan. Bagaimana kerasnya kehidupan, kita harus mampu seperti reket. Kita tepis kerasnya kehidupan. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Robi. Selanjutnya kita minta Kak Muhammad Rafi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Kak. Izin memakai 2 akun karena satu dari laptop agak lelet, jadi saya beralih ke HP. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi, tempat mengajar di SMA Negeri 1000 Bukit. Saya memilih jam. Kenapa saya memilih jam? Karena jam itu salah satu waktu yang bisa membuat kita lebih disiplin. Dan hal yang paling penting kalau menurut saya itu adalah disiplin untuk diri sendiri. Insya Allah kalau kita disiplin, apapun kegiatan, apapun masalah, semuanya dapat diatasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam luar biasa Kak Rafi ya. Selanjutnya kita minta perkenalan dari Kak Amir Rais. Kak Amin. Monitor Kak Amir Rais. Ya, kita lanjut. Kak Abdul Manap. Silakan perkenalkan diri Kak, kemudian kenapa alasan memilih sisir di sini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Manap, tempat saya tugas atau instansi, saya bekerja di SMP Negeri 1 Bukit Gaib. Alasan saya kenapa memilih sisir, karena sisir ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk menjaga rambut supaya rapi, karena
adalah pintu utama dalam kehidupan. Oh, gitu aja Pak. Terima kasih. Luar biasa Kak ya. Selanjutnya Kak Malik Fajar Kadafi. Silakan Kak, perkenalkan Kak. Kak Malik Fajar. Ini sepertinya kameranya sudah nampak kameranya. Silakan Kak, perkenalkan diri Kak, kemudian memilih benda apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Rais, SPDGR, kemudian sekarang bertugas di SMP Negeri 1 Kakap Kendawi. Saya memilih benda payung. Mungkin filosofnya payung ini bisa digunakan ketika kita panas dan hujan. Artinya kita melindungi. Nah, terima kasih, itu saja. Oke, terima kasih Kak. Biasa. Ini kakak-kakak yang belum saya sebutkan namanya, kira-kira siapa yang belum memperkenalkan diri? Supaya kegiatan kita 3 bulan ke depan lebih akrab dan lebih romantis lagi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan kita. Siapa yang belum Kak? Kak Reja ada? Iya, Radir. Kak Reja? Ya. Kak, silakan Kak, perkenalkan diri Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza dari SMA Negeri 2 Blangkejeren. Mengapa saya memilih pemukul? Alasannya untuk menjaga diri dan sebagian untuk menjadi alat olahraga. Nah, itu aja, makasih. Terima kasih Kak Reja. Luar biasa. Satu lagi Kak Malik Fajar Kadafi, silakan Kak, perkenalkan diri Kak. Tes, ada suaranya Pak? Ada Kak, ada Kak. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Fajar Kadafi. Saya bertugas di SD Negeri 7 Kuning sebagai guru PJOK. Di sini saya memilih rumah karena menurut saya pribadi, sejauh-jauhnya kita melangkah, tempat yang paling nyaman untuk pulang ialah rumah. Terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa. Terima kasih Kak. Oke kakak-kakak, masih ada yang belum memperkenalkan diri? Kak Jikriansa, monitor. Baik, kakak-kakak, dari perkenalan singkat kita, kakak-kakak sudah menuliskan nama dan benda yang kakak tulis. Itu menunjukkan adalah pribadi kakak-kakak nantinya dalam mengikuti kegiatan kita di kita ini. Nah tentunya dalam kegiatan ini nanti banyak tugas-tugas yang harus kita kakak-kakak selesaikan sesuai dengan waktu ataupun deadline-nya. Jadi apabila nanti kakak-kakak sesuai dengan prinsip, dengan benda yang kakak buatkan tadi, insya Allah kegiatan ini akan berjalan sesuai dengan seharusnya. Baik kakak-kakak, kita sudah memperkenalkan semuanya. Harapannya Kak, kita hanya 1 jam, artinya coba dalam 1 jam ini kita fokus di sini supaya nanti kegiatan kita ke depan bisa kita pahami secara utuh kakak-kakak ya. Baik, agenda kita hari ini 90 menit yaitu materi orientasi program PKG PJOK 40 menit. 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta yang sudah kita lakukan kakak-kakak. Kemudian pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian pengantar atau lakukan modul 2.1, pemetaan harapan dan kekhawatiran, kesepakatan kelas, perkenalan fasilitator dan peserta. Jadi itu adalah kegiatan kita pada tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK yang pertama, fasilitator dan peserta saling mengenal. Walaupun di antara kita sudah ada yang kenal kakak-kakak, otomatis di sini kita tentu akan semakin lebih mengenal lagi. Walaupun ada juga dari kakak-kakak tadi yang memang mungkin belum kenal gitu kayak mungkin berpapasan pernah. Kemudian peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK ini yaitu peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program.
Selanjutnya, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program PKG PJOK terkini. Baik, kakak-kakak, di sini ada diminta kepada kakak-kakak semuanya, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Nah, jadi kakak-kakak silakan kembali menuliskan tujuan pelajaran PJOK di sekolah itu kira-kira ada nggak manfaatnya untuk anak-anak ataupun untuk pembelajaran yang harusnya dilakukan di sekolah. Jadi untuk kali ini silakan kakak-kakak menuliskan di kolom chat kembali apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Silakan kakak. Kak Maulisman, kenapa? Kak? Kak Maulisman Sambo, ada masalah? Silakan Kak. Masih mute Kak? Belum ada suara. Ya, halo Kak. Iya Kak? Iya Kak, iya. Ada apa Kak? Ada masalah Kak Maulis? Oh enggak ada Kak, ini udah saya. Oh. Ya turunkan tangannya Kak, kira ada masalah. Oke Kak, kameranya biar aja buka Kak. Udah Kak, udah. Kakak-kakak, silakan untuk menuliskan. Kita tunggu 1 menit lagi Kak ya, supaya kita
Oke, kakak-kakak, sembari menunggu kakak-kakak yang menulis, di sini kita sudah melihat jawaban dari Kak Winda Rosita. Jadi minta tolong Kak Winda. Halo Kak Winda. Kak. Kak Winda izin bisa membacakan pendapat dari rekan-rekan kita semuanya yang sudah ada di kolom chat. Jadi kakak-kakak yang lain bisa mendengarkan dan memahami dari uraian dari teman-teman. Baiklah, saya akan coba dari saya sendiri. Tujuan dari pendidikan tua adalah meningkatkan keterampilan anak, dan kemudian menurut Kak Rani, tujuan pengembangannya adalah kepada peserta didik. Kemudian menurut Kak Muhammad Reza, tujuannya untuk mengembangkan bakat dan minat dalam ilmu gerak serta meningkatkan kebugaran jasmani pada peserta didik melalui pembelajaran PJOK. Dan menurut Kak Robianto, tujuannya mengembangkan gerak pada anak-anak melalui kegiatan jasmani dan mengembangkan visi anak. Kemudian menurut Kak Amin Rais, tujuannya adalah untuk memperkenalkan kepada peserta didik tentang kognitif dan bisa menjadi atlet di semua cabang. Dan menurut Kak Muhammad Rafi, tujuan pembelajaran PJOK di sekolah adalah media untuk mendorong pertumbuhan fisik dan keterampilan motorik. Selanjutnya Kak Mutar Abadi, yaitu tujuannya untuk mengenalkan olahraga kepada peserta didik. Selanjutnya Kak Abdul Manap memaparkan bahwa tujuan dari PJOK ini adalah pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan di sekolah memiliki beberapa tujuan penting yang dirancang untuk mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosial siswa. Kemudian Kak Mulisman Sambo, menurut Kak Mulisman Sambo, tujuannya adalah PJOK untuk di sekolah itu sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kebugaran peserta didik secara jasmani dan rohani. Selanjutnya Kak Ami memaparkan tujuannya adalah pengembangan fisik dan pembentukan karakter dan kesehatan dan kebugaran. Kemudian Kak Malik Fajar Khadafi, tujuannya ialah memberikan ilmu dan pemahaman dari berbagai kegiatan yang bertujuan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Kak Islahuddin, tujuan pembelajaran PJOK di sekolah adalah mendorong siswa mengalami transformasi dalam diri, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Kemudian Kak Jikri, menurutnya tujuan dari PJOK itu adalah untuk mengenalkan olahraga dan menambah kebugaran peserta didik. Yang terakhir Kak Armada, tujuan dari PJOK di sekolah untuk mendorong pertumbuhan fisik, mental, dan perkembangan pengetahuan peserta didik, juga mental peserta didik. Demikian Kak. Bisa Kak, kita beri plus untuk kakak-kakak semuanya, kita plus banyak. Baik kakak-kakak, tentu kita sepakat semuanya di sini bahwa PJOK ini sangat penting diadakan ataupun dipelajari di sekolah. Jadi pendapat kakak-kakak semuanya
Ini bisa kita ya. Apakah betul PJOK untuk prestasi? Jadi ini adalah jawaban dari data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir. Hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Nah, jadi ini adalah statistik Asian Games kakak-kakak dari 40 tahun terakhir. Halo? Halo Kak Min? Halo, lanjut. Jadi ini adalah alasan PJOK itu untuk prestasi. Tadi kita lihat dari kakak-kakak ada yang menyampaikan bahwa PJOK itu untuk membentuk bakat dan minat peserta didik. Jadi bisa kita sampaikan itu adalah prestasi. Selanjutnya, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Bagaimana kakak-kakak? Apakah betul? Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Betul, Kak. Ini menurut bagaimana kakak-kakak? Betul? Ya, jadi dengan anak-anak tanpa ada guru olahraga, mereka akan mencari gitu. Jadi begitulah kebutuhan kita selaku guru olahraga yang harus ada di sekolah. Selanjutnya, kakak-kakak, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Betul, Kak. Ya, kenyataannya beberapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu berbagai kerja bakti atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak mengembangkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Nah, jadi kakak-kakak, ke depan dengan kita mempelajari PKG PJOK ini dalam 3 bulan ke depan, semoga nantinya ke depan pelajaran PJOK itu tidak lagi digunakan untuk latihan upacara gitu, kemudian dimanfaatkan guru-guru yang lain dengan jam kosong kita. Jadi inilah alasannya sehingga bisa dikatakan PJOK itu untuk kebugaran. Nah, jadi ke depan mari sama-sama kita saling bahu-membahu, saling kerjasama, saling berbagi pengetahuan. Ke depan kita tidak sepakat lagi untuk jam kosong ataupun jam-jam yang jam PJOK itu dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Sepakat kakak-kakak ya? Tantangan utama PJOK yaitu krisis identitas. Kesulitan mengidentifikasi siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai kegiatan dari kurikulum. Kemudian krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child. Krisis fokus, bidang studi yang yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Itu merupakan tantangan utama dari PJOK. Kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Tujuan utama PJOK mendorong dan mendukung semua anak dalam memenuhi pelajaran yang dipandu secara pedagogis dan disuruh untuk membentuk mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Itulah tujuan utama kita selaku guru PJOK, kakak-kakak semuanya. Kemudian PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak, ya involving ataupun bisa disebut dengan engaging, yaitu tidak hanya terlibat tapi juga berkomitmen ataupun berperan aktif. Kemudian ada having fun atau enjoying, yaitu tidak hanya bersenang-senang tetapi menikmati gerakan. Itulah tugas kita selaku guru PJOK ke depannya, kakak-kakak. Perkembangan pembelajaran PJOK ini kita lihat dari kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan ke depannya. Kondisi saat ini tuntutan untuk menyampaikan pembelajaran PJOK yang efektif
dan berpusat pada peserta didik. Sementara kondisi yang diharapkan, guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Kemudian kondisi saat ini praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Sementara kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk semua peserta didik. Jadi semua anak itu mempunyai hak dan untuk kita ajarkan. Kemudian kondisi saat ini kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Tujuan dan dampak program dari PKG ini, kakak-kakak semuanya, mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus, baik secara mandiri maupun berkelompok. Kemudian meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada peserta didik. Kemudian yang diharapkan adalah peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Jadi tugas kita selaku guru PJOK di sini kakak-kakak yaitu guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Jadi itulah program dari PKG PJOK ini kakak-kakak semuanya. Mudah-mudahan dengan sungguh-sungguh dengan tekun kita melaksanakan kegiatan selama 3 bulan ke depan ini, insya Allah nanti akan ada perubahan terhadap kita nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian pengantar lakukan. Nah, pembelajaran 1 konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif lakukan. Jadi kakak-kakak di sini yang pertama lakukan. Pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK. Tugas kakak-kakak adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di kelas tempat Bapak Ibu berdasar perencanaan pembelajaran tersebut. Silahkan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sedang lakukan. Nah, berikut ini aspek teknik yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam tugas praktek ini. Jadi ini kakak-kakak, ini adalah tugas kakak-kakak semuanya dalam awal kegiatan PKG ini. Yaitu yang pertama, praktikkanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural. Mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Rekam praktik pengajaran PJOK tersebut secara utuh dan tanpa editan. Kemudian, sudut pemantau kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Bapak Ibu dapat menggunakan penyangga 3 kaki dengan sudut pandang tetap atau dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar. Apapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhannya peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Kemudian, suara guru harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel ataupun wireless. Selain itu, Bapak Ibu dapat melakukan secara online, di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Google atau Zoom. Bapak Ibu dapat memanfaatkan handset dengan telepon genggam yang terhubung online dan direkam melalui aplikasi tersebut. Tentu saja rekaman visual juga dengan drive yang online. Jadi ini maksudnya kakak-kakak, seandainya mungkin nanti kakak tidak bisa bertatap maya dengan anak-anak kita di sekolah, kakak-kakak bisa memanfaatkan Google Meet ataupun Zoom dengan anak-anak kita seperti yang kita lakukan pada saat ini. Kemudian kakak rekam selama 30 menit dan rekaman itu nanti akan diunggah. Unggah perencanaan pembelajaran ataupun RPP
atau modul ajar, dan link rekaman pembelajaran di LMS. Kemudian batas waktu pengunggahan, karena kita di gelombang 2, untuk gelombang 1 itu rekan-rekan kita yang sudah jalan di 9 September kemarin, mereka itu mengunggah tanggal 18 Oktober. Sementara kita, karena baru hari ini kita mulai, kita mengunggah tugas ini nanti di 22 Oktober 2024 pada saat elaborasi isi modul 2.1. Nah, sampai di sini paham kakak-kakak? Ada yang perlu kita diskusikan? Insya Allah paham, Kak. Mengerti kakak semua ya? Jadi itu adalah teknis tugas kita pertama. Dan kemudian juga sudah jelas. Ini di LMS juga kakak-kakak. Kalau memang nanti ada kendala, masalah, silakan kita diskusi dengan kakak-kakak yang lain. Sudah jelas nih kakak-kakak? Ada yang perlu dibahas di sini? Ya, silakan Kak Mana. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan Kak, unggah perencanaan pembelajaran RPP dan modul ajar dan link rekam pada pembelajaran di LMS. Link ini bisa di Google Drive atau di YouTube, Pak? Linknya? Atau di Google Drive aja? Linknya itu Kak buat aja di Word. Di Word, di LMS itu dia akan ada pengumpulan tugas. Kita boleh pakai Word juga boleh, ya pakai link juga boleh. Istilahnya kita di sini tidak dipersulit. Kira-kira kakak-kakak mana yang memang sudah mudah menurut kakak-kakak, silahkan dilakukan. Tapi yang jelas, silakan kakak-kakak buat ini perencanaan selama 30 menit ini natural Kak ya, tanpa ada editan. Jadi silakan mulai dari pendahuluan, inti dan penutup itu selama 30 menit. Kalau bisa jangan lebih dari 30 menit itu gitu. Jadi silakan kakak-kakak set nantinya bagaimana teknisnya. Artinya di sini kita melihat pembelajaran kakak-kakak selama ini sebelum mengikuti kegiatan PJOK ini, kegiatan PKG ini. Jadi sebelumnya silakan kakak-kakak untuk membuat video singkat dulu selama 30 menit yang asli. Jadi kalau mengenai RPP-nya juga kakak buat nanti. Selama ini kita kan kadang SMP 2 jam atau 2 jam, atau SMA 3 jam, SMP 2 jam. Tapi ini kita buat di RPP-nya 30 menit. Ini kita buat RPP dalam pertemuan, 1 kali pertemuan. Jelas Kak ya? Oke, ada lagi Kak yang mau di mungkin sedikit Kak Fasilitator ya, mengenai video yang akan kita laksanakan nanti sebagai tugas. Apakah video ini harus di dalam ruangan, tidak boleh di lapangan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau menurut saya pribadi, baik itu di lapangan atau di luar itu sama saja, karena kecuali kita tidak didukung oleh mungkin seperti mic, salah satu pengeras suara. Jadi intinya di sini, apakah kita diwajibkan di ruangan atau boleh di lapangan? Iya betul. Ya, terima kasih Kak Rafi. Baik, seperti yang dijelaskan di sini tadi, kakak-kakak di sini silahkan memilih kira-kira materi yang dominan yang kakak mau praktekkan apa, apakah mau di ruangan ataupun di lapangan. Yang jelas di sini suara kakak itu terdengar jelas. Seperti kita mengambil video yang baru-baru ini ada yang PPG apa kan Kak. Jadi sama seperti itu. Namun di sini syaratnya itu tanpa diedit. Selama ini kita kan membuat video itu kita edit dulu, kita ada buat pendahuluannya. Sementara sini nggak perlu Kak. Video itu saja kita buat selama 30 menit, kemudian upload ke YouTube, kita unggah di LMS kita gitu. Jadi mengenai mungkin kakak-kakak di sekolah ada mic tanpa kabel, silahkan juga dibawa ke lapangan, nggak apa-apa kalau memang perlu menurut kita. Tapi kalau saya yakin kakak-kakak kita udah biasa di lapangan, otomatis suara kita dari ujung ke ujung pasti terdengar gitu. Jadi bagaimana nyamannya kakak, bagaimana kakak-kakak mengganggu proses mengajarnya, silahkan kakak pilih materinya, kemudian
tentukan kapan waktunya. Tapi yang jelas di sini kakak-kakak pengunggahannya itu pada tanggal 22 Oktober. Jadi masih lama waktunya, sekitar 29 hari lagi. Walaupun demikian, kenapa ini harus pertama kita buat? Karena ini memakan waktu ataupun memakan pikiran lagi. Karena kita harus membuat modul ajar lagi, kemudian mengkondisikan lagi kelas. Seharusnya kita ajar 3 jam ataupun 2 jam. Ini cuma 30 menit. Jadi bagaimana kita mulai dari pendahuluan, intinya dapat sampai penutupan, itu semuanya terekam di dalam 30 menit ini, Kak Rafi. Nah, jadi seperti itu, Kak Rafi. Jelas, Kak, ya? Yang lain, kakak-kakak? Kak. Ya, silakan Kak Mulis. Saya Kak kan di SD. Iya, Kak. Kalau di SD itu apa Kak materi yang bisa diajarkan Kak? Silakan kakak pilih. Kira-kira selama ini kakak mengajar seperti apa gitu. Kakak ini selama ini intinya kakak-kakak ini kita mengajar sebelum belajar pendidikan kompetisi guru PJOK ini gitu. Ya. Selama ini kakak-kakak mengajar seperti apa di sekolah, silakan kakak buat videonya selama 30 menit. Nah, kakak terserah mau pilih materi apa, mau permainan bola kecil, permainan bola besar, ataupun mau gerak, lokomotor, ataupun non lokomotor, itu kan kakak lah yang menyesuaikan kira-kira mana yang menurut kakak sering kakak lakukan di sekolah gitu. Jadi tidak berpatokan harus seperti ini, harus seperti itu, tidak Kak. Jadi kakak yang menentukan mana yang mau kakak nyaman, mau kakak pilih, silakan. Oke Kak, ada pilihannya Kak ya? Ya, ada pilihan, silakan kakak yang menentukan. Oke Kak, terima kasih. Oke Kak. Yang lain Kak? Masih ada? Oh, masih ada waktu kita. Ya, Kak Armada. Kak, Assalamualaikum. Ini ingin menanyakan ini tentang masalah RPP-nya Kak. Untuk penguploadannya hanya dalam satu pertemuan apa gimana Pak? Untuk RPP-nya kakak buat satu pertemuan. Cuman waktunya biasanya kalau di SD itu berapa Kak? 2 jam atau 3 jam? 2 jam. 2 jam Kak ya? Kalau kita di SMA SMK kan 3 jam gitu. Jadi intinya kita rombak. Sekarang kita buat modul ajar 30 menit gitu Kak. Di dalam 30 menit ini sudah ada di situ pendahuluannya, intinya, dan penutup. Jadi silahkan kemudian kakak upload RPP-nya ini ke LMS. Kemudian sebelum kakak melakukan rekaman, video itu diupload dulu. Tanggal 22 itu terakhir videonya Kak. Sebelum tanggal 22 mungkin sudah pun bisa kakak upload, kayaknya belum bisa. Karena LMS kita ini tanggalnya deh Kak, per tanggal dia. Seperti hari ini. Ini kemarin kita LMS kita belum bisa diotak-atik kakak-kakak. Kenapa hari ini sudah bisa kakak buka. Sudah bisa kakak pelajari modul-modul yang ada di LMS. Jadi seperti itu Kak Armada. Jadi kakak buat modul ajarnya 30 menit. Iya. Jelas Kak ya? Baik Kak, terima kasih. Baik. Oke, baik Kak. Kak Maulis ini tangannya tolong diturunkan Kak. Pegal kayaknya dari pertama masuk masih angkat tangan. Oke, kita lanjut Kak ya. Pemetaan harapan dan kekhawatiran. Nah, jadi ini kakak-kakak kita diminta untuk memetakan harapan dan kekhawatiran kita. Nah, mari kita memulai dengan pemetaan harapan dan tantangan dan kontribusi kita dalam pelajaran PKG PJOK ini bersama. Kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Ya, jadi kakak-kakak, hari ini kita akan memetakan harapan dan kekhawatiran kita. Di sini ada pertanyaan pematik, apa yang harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Kemudian, apa yang mungkin menjadi tantangan dan mencapai harapan Bapak Ibu? Kemudian, bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, nah harapannya dan mengatasi tantangannya. Paham nih kakak-kakak? Jadi ini sebelum kita mulai kegiatan, silahkan dulu kakak-kakak
mengutarakan harapan dan kekhawatiran kakak nanti ke depan dalam mengikuti kegiatan ini. Nah, saya akan kirim link Jamboard di kolom chat kak ya. Silakan kakak ketik, tulis sesuai dengan pertanyaannya. Oke kak, di kolom chat sudah saya kirim link Jamboard. Silakan kakak-kakak untuk menuliskan harapan dan kekhawatirannya di link Jamboard. 5 menit kak ya. Kakak-kakak tulis di sticky note kak ya. Kak, nggak bisa dibuka kak linknya. Ya kak? Nggak bisa dibuka kak linknya kak. Kok nggak bisa kak? Yang lain kak? Kakak yang lain bisa? Halo kakak. Halo. Nggak bisa kak? Bisa kak, bisa. Oke kak, silakan kakak buat di sini kak. Nah, udah bisa kakak buka, klik aja di sini kak. Ya, baru kakak tulis di sini nama kakak, contoh mungkin Hamdani, titik, baru buat sesuai dengan pertanyaan yang ada di situ kak.
Ya, di slide pertama, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu? Jadi Kak Winda sudah menuliskan. Ya, silakan kakak-kakak yang lain. Kemudian di slide keduanya, bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapannya, dan mengatasi tantangan. Nah, ini belum ada yang ngisi Pak ya. Ada 3 slide Kak? Oh ya, kan tidak ada dalam grup. Kak, nggak bisa dibuka, Kak. Ini Kak Winda kok bisa Kak? Halo Kak Winda bisa kan? Ini Kak Armada juga Sudah termasuk. selesai. Selesai Kak. Ya Kak Winda sudah. Kak Armada nama titik Kak buat terus tulisannya Kak. Tantangannya kira-kira apa gitu? Tidak perlu lagi dibuat soalnya karena soalnya sudah ada di atas. Kak, nggak mau terbuka, Kak. Nggak bisa Kak ya? Nggak bisa. Yang lain kok bisa Kak? Ada yang nggak bisa? Mungkin kakak bisa bantu menggunakan HP jamnya, enggak kan? Iya. Ya, Oh, pakai mana laptop, bisa? Kak. Itu laptop Tadi enggak? kan udah kita- Makanya nggak bisa. Ntar ya.
Kak, ini punya siapa Kak? Ini jawaban siapa nih Kak? Halo? Kak, ini dihapus saja. Buat di sticky note-nya aja Kak. Ya, buat kayak kakak nih. Ini Kak Robi baru buat nih. Buat kayak Kak Robi Kak. Ini punya siapa Kak? Saja yang ini Kak. Winda. Ini juga Kak ya. Ini punya siapa? Diganti, dihapus, kemudian buat di sticky note seperti ini Kak. Oke Kak. Halo. Kak ya. Baik, sambil menunggu kakak-kakak yang lain, siapa yang bersedia untuk membacakan Kak? Ini ada aku, ini boleh. Ini enggak. Tadi kamar lain tidak keluar, cabut ini. Baik, sambil menunggu kakak-kakak yang lain menulis, karena waktu kita sudah memenuhi 1 jam. Jadi sebelum kita akhiri, kita minta dulu untuk kakak, Pak Winda bisa lagi minta bantu Kak? Boleh Kak. Oke Kak, silakan bacakan harapan dan yang tantangan yang kawan-kawan kita hadapi nantinya. Silakan Kak. Mau dipresentasikan juga boleh Kak. Saya udah keluar. Boros keberera. Ya, orang karena SMP dia lah karena SMP. Mesti cari SMP ini. Saya dulu kritik pakai lagi. Saya itu rasa dulu. Oke Kak, sudah nampak Kak? Silakan Kak, bantu bacakan pendapat dari kakak-kakak yang lain.
Baiklah Kak, ini Kak Fajar kenapa menutupinya? Baiklah, di sini akan menceritakan apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini dari saya sendiri itu tantangan yang dihadapi adalah kolaborasi dengan guru bidang studi yang lain yang selama ini hanya menganggap bahwasanya telah kita lihat tadi, pejok itu hanya untuk main-main. Jadi jam pelajaran pejok biasa dimanfaatkan mereka untuk membantu kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan pejok kita. Kemudian di sini Kak Armada tantangannya yaitu mencapai harapan saya di sekolah kurangnya alat peraga. Itu mungkin kalau alat peraga bisa kita modif sih. Kemudian Kak Rani tantangannya yang dihadapi itu kurangnya kolaborasi antara guru bidang studi satu dengan guru yang lain, itu sama seperti saya. Kemudian untuk Kak Raffi tantangannya dalam memberi waktu pengajaran, mengajar dan PKG. Kemudian Kak Robi tantangannya kolaborasi juga dengan guru yang lain, mungkin tantangannya hampir sama. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapan, dan mengatasi tantangannya. Di sini saya yaitu untuk mencapai harapan tersebut, saya sebagai guru PJOK harus meningkatkan kompetensi saya dengan mengikuti pelatihan dan melakukan kolaborasi dengan guru dan studi yang lain dengan baik. Jadi dulu Kak Mauli sama Kak Malik, matikan aja Kak, mute-kan aja Kak, biar Kak Linda yang bicara biar kita dengar jelas. Ya, baik lanjut. Kalau Bianto di sini harus mampu meningkatkan kemampuan mengajar, harus mampu membuat ruang ajar yang nyaman. Kemudian Kak Rapi yang akan dia lakukan adalah berupaya semaksimal mungkin supaya dapat membagi waktu dan semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian Kak Rani harapannya untuk mencapai tujuan tersebut saya mampu mengkolaborasikan semua guru bidang studi untuk meningkatkan kompetensi mengajar. Kemudian Kak Armada selama ini menerapkan metode modifikasi terhadap kekurangan alat peraga. Lanjut yang kelihatan nih yang terakhir. Oke, nggak apa-apa Kak, itu udah dihapus dari kakak-kakak yang lain tadi. Terima kasih Kak. Iya, kayaknya pertanyaan. Mungkin demikian saja. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih kakak-kakak semuanya. Jadi itu adalah harapan dan tantangan kakak-kakak dalam mengikuti PKG ke depan ini. Tentu kita sudah melihat, mendengar sama-sama dari penjelasan kakak-kakak. Ada juga teman guru kita di sekolah menganggap kita sebagai guru PJOK itu disepelekan, kemudian apakanlah pelajaran kita. Jadi mudah-mudahan dengan kita belajar PKG ini ke depan, pelajaran PJOK itu semakin di depan. Begitu Kak Winda ya. Baik, kakak-kakak. Lihat apanya Kak? Melihat presentasinya? Halo Kak, masih di sana? Udah jelas Kak, jelas nih. Jelas ya.
Kok belum berubah nih apanya nih? Harga ya. Udah kelihatan Kak, tinggal diklik ya. Oke, baik kakak-kakak, kita sudah tadi menjawab walaupun belum semua. Mudah-mudahan setiap kakak-kakak pasti ada harapannya dan pasti ada tantangan dalam melaksanakan kegiatan kita nanti ke depan. Nah, tentu di sini kita dituntut untuk aktif dalam 3 bulan ke depan. Tentu kita harus fokus dalam melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya untuk kita semuanya. Baik kakak-kakak, kesepakatan pembelajaran kita dari sini ke depan, yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi di sini kita semuanya sepakat, setiap kita mempunyai pendapat. Kemudian yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Di antara kita tetap harus saling menghargai apapun jawaban nanti dari kakak-kakak, silahkan. Kemudian ada pertanyaan, silahkan, tentu kita akan mencari solusi secara bersama-sama. Kemudian jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Nah, jadi kakak-kakak ini tolong kita ingatkan kembali. Jadi, kalau memang ada teman kita yang mau berbicara, tentu kita harus mengumumkan mic kita. Nah, kemudian berpartisipasi penuh, artinya kita hadir seutuhnya di sini, nah, tidak ada yang tidak aktif. Kemudian kamera selalu dalam keadaan hidup ataupun on cam. Jadi ini adalah 5 kesepakatan pembelajaran kita dari sini ke depan kakak-kakak. Nah, dari kesepakatan ini apakah kita setuju dengan kesepakatan kita kakak? Oke, baik, terima kasih Kak Rani. Jadi semuanya sudah sepakat. Dan kesepakatan bersama yaitu menyalakan kamera seperti yang kita sampaikan tadi, mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama. Ini menghargai waktu bersama seperti yang kita mulai tadi Kak, harusnya kita jam 11 tadi kita sudah mulai kegiatan, namun karena sesuatu dan lain hal, sehingga kita molor beberapa menit dan harusnya kita sudah selesai, ini sudah molor waktu kita. Nah, kemudian maksimalkan fitur chat. Nah, jadi kalau memang ada pertanyaan ataupun memang ada yang mau disampaikan, silahkan kakak-kakak untuk membuat pertanyaan di fitur chat. Kemudian take raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, mungkin inilah kesepakatan kita nanti bersama. Sebelum kita akhiri, kita manfaatkan waktu untuk tanya jawab juga boleh. Ini ada Kak Winda di sini angkat tangan. Ada apa Kak Winda? Kak Winda? Baik, terima kasih Kak. Di sini saya mencoba yang kesepakatan kita tadi yang on cam. Itu kan kadang kita misalnya seperti saya ini kan di kantor, kadang ada tamu. Bisakah misalnya memang ini kita memang waktunya genting, kita off cam. Itu waktu misalnya kita memang sangat genting. Kalau tidak kan kita bisa on cam. Itu saja Kak. Mungkin. Akan kita tatap maya ini hanya nggak lama Kak. Sebenarnya hari ini hanya 1 jam. Mungkin besok kita lanjut tatap maya lagi Kak. Nah, besok kita lanjut tatap maya 2 jam. Itu modul di 1.1. Jadi hari ini kita sudah mempunyai kesepakatan bersama. Tentu di masing-masing kita semuanya Kak, mari kita sungguh-sungguh serius karena PKG ini seluruh Indonesia Kak. Nah, seluruh teman-teman kita melakukan, otomatis kita pun dari GLUS tidak mau kalah dengan teman-teman kita yang ada di kabupaten tetangga. Mungkin di GLUS hanya 15 orang, itu pun satu yang tidak bisa berpartisipasi. Kenapa? Karena pasiennya hanya 1. Nah, tapi di daerah Biren, daerah kabupaten lain itu ada sampai 100-an orang mereka mengikuti kegiatan seperti yang kita laksanakan ini. Nah, mungkin ini kesepakatan kita bersama. Otomatis di sini Kak, menghargai waktu seutuhnya itu artinya kalau kita memang jadwal kita jam 1 atau jam 2, berarti kita
on time supaya nanti selesainya juga kita on time, tidak molor seperti pada saat ini. Oke, silakan Kak Rapi. Baik, terima kasih Kak. Sedikit menanggapi masalah jadwal. Di sini ada saya tengok di kalender untuk jadwal masuk di sini tanggal 26, 1.1 dan tanggal 30. Tanggal 24 di sini nggak ada di kalender, nggak tahu juga ya. Atau kalender punya saya yang bermasalah, itu yang tahu, kurang paham juga Kak. Ini sedikit penjelasannya. Baik Kak Rapi, di modul 1.1 ini kita ada tatap muayanya itu 3 kali Kak. Pertama ini orientasi, kemudian modul 1.1 lanjut dengan 1.1-nya dia Kak. Jadi di situ tanggal 26 itu memang di akhirnya. Maksudnya yang tanggal 26 itu Kak Rapi, selesai modul 1.1 itu kita harus selesai di situ gitu. Harus selesai di tanggal 26. Karena untuk selanjutnya kita akan masuk di modul selanjutnya. Nah, jadi kakak-kakak kita ada 3 modul. Jadi masing-masing modul ini sudah ada tanggal dan waktunya kapan bisa kita buka. Begitu kita bisa buka, otomatis tugas-tugas itu sudah bisa kita mengerjakan kakak-kakak. Nah, jangan nanti sempat terlewatkan. Nah, jadi gitu dia Kak Rapi. Jadi tanggal 26 ini mungkin modul 1 ini sudah selesai kita, jobnya. Nah, jadi otomatis sebelum tanggal itu, tugas-tugas yang ada di LMS pun kakak-kakak silahkan terus berkoordinasi dengan kakak-kakak yang lain, mengerjakan. Kemudian harapannya kakak-kakak, karena kita di sini ada 14 peserta PKG, harapannya kakak-kakak membentuk ketua. Nah, siapa satu ketuanya untuk mengkoordinir teman-teman yang lainnya. Mungkin begitu Kak. Ada lagi yang mau disampaikan Kak? Ya, silakan Kak Jifri. Masih mute Kak, belum ada suara. Masih mute Kak. Ketiga ya. Di pertemuan kita ini kita pada sampai jumpa kita di besok hari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi atau belum Kak? Kita foto bersama dulu Kak ya. Ini Pak Robi ini nggak pernah hidup Kak Wijah, kita foto bersama dulu. Ya, silakan Kak yang bisa mengambil kamera siapa? Silakan nanti kirim ke grup. Yuk, selfie lu kita semua. Pasang muka manis dan ganteng. Seperti Kak Robi. Oke, yang lain juga silakan mau mengambil kamera. Oke. Oke Kak ya, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan ke depan bisa lebih dimudahkan lagi segala aktivitas PKG kita. Mari kita berdoa, dimulai. Baik, terima kasih kakak-kakak. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Izin duluan kakak sekalian. Izin Bapak Ibu, saya pamit.
Halo, Assalamualaikum. Pak. Halo. Kamu gimana ingin kameramen? Alah, itu gue ya, oh piala. Lineal gue ambil ke iPhone-nya. Padahal ke grup ke independen kah? Lalu kita masuk. Tuh ya, nong disuarai grup lah masuk. Halo? Halo, halo, Ari, halo. Ini anu itu oke po. Oke, terima kasih.